adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Iya, apa kabarnya nih? Wah, tentunya semuanya luar biasa. Iya, pastinya dong ya. Betul. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap nih buat beribadah sama Tuhan? Ayo, sudah siap belum? Sudah siap pasti Kak Ibu. Pasti sudah pada mandi kan? Iya, benar sekali ya Kak ya. Sekarang Iya. kita kan mau memuji Tuhan, jadi harus rapi Iya, ya Kak harus ya. rapi. Jadi ada duduknya yang manis. Dan siap dengan Alkitabnya. Betul. Iya. Nah, sebelum memulai ibadah kita mau bersaat Teduh. Yuk, ambil sikapnya. Oke, gimana sikapnya? Yuk, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih kakak-kakak? Akan memuji Tuhan. Betul, kita akan memuji Tuhan. Hari ini hari apa, Kak? Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Iya. Coba kita ingatkan dulu kita yuk. Hari Minggu itu terus Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ketemu Minggu Minggu lagi. Sekolah Minggu lagi. Iya, semua itu harinya siapa? Hari Tuhan Yesus. Hari Tuhan. Kita mau nyanyi itu adik-adik. Iya. Adik-adik udah bisa kan? Pastinya udah sering Iya. dinyanyiin kan lagunya. Betul. Yuk, musik. Nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman. Iya boleh Kakak. Hari ini hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu sama hari-harinya Tuhan. Iya, sungguh pujian yang luar biasa ya kakak-kakak ya. Kakak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa sama-sama, adik-adik berdoa di rumah. Kakak berdoa di sini ya. Kita tutup mata, kita ambil sikap doanya, tutup mata, lipat tangannya, pegang manusia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga saat ini sehingga kami boleh berkumpul di sini walaupun melalui online, tetapi hati kami satu Tuhan, mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Nah, mari sekarang adik-adik ambil Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka di Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 4. Kakak ulangi lagi ya, kita buka dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 4. Nah, udah pada dapat belum nih?
Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Kakak akan baca di sini, adik-adik yang di rumah ikutin ya. Yuk kita baca. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ivon. Nah, kali ini Kak Ivon akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Nah, Kak Ivon harap adik-adik semua bersemangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Ini ceritanya tentang seorang yang bernamanya Yusuf, adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah mendengarkan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, bukan? Nah, di cerita itu menceritakan seseorang yang bernama Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak dari bapak yang bernamanya Yakub. Mungkin sebagian adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf. Mungkin bagi adik-adik yang kelas besar pasti sudah tahu ya cerita tentang Yusuf. Nah, kali ini Kak Ivon akan menceritakan tentang Yusuf kembali sedikit ceritanya ya adik-adik. Yusuf ini dia adalah seorang anak yang baik adik-adik. Dari beberapa saudaranya yang lain, Yusuf ini sangat rajin dalam bekerja membantu ayahnya menggembalakan domba. Nah, karena Yusuf itu rajin, ayahnya sangat menyayangi Yusuf, sehingga membuat saudara-saudara Yusuf yang lain nih, kakak-kakak Yusuf, menjadi sangat iri dan tidak senang sama Yusuf. Nah, menurut adik-adik, boleh nggak ya kalau kita itu iri sama teman ataupun sama saudara kita sendiri? Boleh nggak ya? Pasti nggak boleh kan adik-adik? Kita nggak boleh iri, walaupun papa kita atau orang tua kita menyayangi saudara kita yang lain misalnya gitu, tapi papa mama kita juga sayang sama kita loh adik-adik. Kita tidak boleh iri. Misalnya nih, papa kita atau mama kita itu membelikan mainan buat adik kita. Nah, kita sebagai abang atau kakak nggak boleh iri ya adik-adik ya. Nggak boleh merasa benci sama adik kita. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Walaupun kita pada saat itu belum diberikan hadiah atau diberikan mainan, tapi orang tua kita sangat menyayangi kita. Kita tidak boleh iri. Nah, begitu pula dengan cerita Yusuf di sini ya adik-adik. Yusuf ini sangat disayangi oleh bapaknya yang bernama Yakub, karena Yusuf adalah anak yang baik, anak yang rajin membantu ayahnya. Nah, ayahnya itu memberikan dia hadiah, memberikan dia sebuah baju jubah yang sangat indah. Mungkin bajunya yang diberikan ayahnya Yusuf ini lebih indah dari baju-baju pakaian yang baju-baju dari saudara-saudara yang lain. Jadi sehingga saudara-saudara yang lain itu menjadi sangat iri hati sama Yusuf, bahkan menjadi benci dan tidak mau ramah. Nah, itu membuat hati Yusuf itu sangat sedih. Dan itu kan tidak boleh kan ya adik-adik. Tuhan itu sangat marah itu sama orang-orang yang berbuat jahat, dan itu tidak boleh. Namun Yusuf ini adalah anak yang pemberani. Walaupun dia anak yang kecil di antara
Yusuf itu adalah termasuk anak yang kecil loh adik-adik. Yusuf mempunyai kakak yang lain, itu yang lebih besar. Nah, Yusuf itu anaknya sangat pemberani dan Yusuf sangat jujur. Ketika Yusuf mengalami hal yang tidak baik, diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, Yusuf itu langsung mengatakan hal ini kepada ayahnya Yakub. Nah, kira-kira gini kalau Yusuf bilangnya ke bapaknya Yakub nih. Oh, Bapak, itu kakak-kakak itu jahat loh sama saya. Dia itu merasa iri dan tidak ramah sama saya, Bapak. Jadi abang-abangnya kakak-kakaknya yang kakak-kakak Yusuf itu sangat benci sama Yusuf, nggak senang karena Yusuf ini udah disayangi ayahnya, sudah diberikan baju yang bagus. Sifat jahatnya dilaporkan lagi sama ayahnya. Nah, itu membuat hati saudara-saudaranya tambah marah adik-adik. Jadi bahkan saudara-saudara Yusuf itu merencanakan kejahatan yang lain sama Yusuf. Tapi Yusuf tidak akan pernah takut untuk menyatakan kebenaran ini. Dia berani untuk mengatakan kepada ayahnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik kalau misalnya di rumah nih mengalami hal yang tidak baik dari kakak atau dari abang, adik-adik berani nggak lapor sama mama papa? Nah, adik-adik harus berani ya mengatakan hal yang sebenarnya kepada mama papa. Kalau misalnya adik-adik mengalami hal yang tidak baik, diperlakukan buruk sama saudara atau sama teman-teman atau sama siapapun, adik-adik harus berani untuk mengatakannya. Walaupun adik-adik itu mungkin merasa terancam untuk mengatakan kebenaran itu. Takut nanti kakak kita atau abang kita marah begitu kan. Bahkan mungkin sampai ada yang mau pukul. Aduh, janganlah gitu ya adik-adik. Adik-adik jangan takut untuk mengatakan hal yang benar. Adik-adik harus berani. Ya, seperti Yusuf ini, tentang ceritain Yusuf itu adalah anak yang sangat berani walaupun dia usianya pada saat itu sangat muda adik-adik. Nah, jadi cerita tentang Yusuf kali ini adik-adik, walaupun Yusuf itu mendapat perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, tapi Yusuf itu pada akhirnya cerita ini, Yusuf itu memaafkan kakak-kakaknya itu. Nah, adik-adik ini di rumah, kalau misalnya ya kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kita harus berani untuk mengatakannya kepada orang tua atau kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Nah, walaupun itu sebenarnya hal yang menakutkan, yang kita takut gitu, kalau misalnya kita menceritakan hal kebenaran ini kepada orang tua, kita nanti akan dibenci atau kita diperlakukan tambah lagi, diperlakukan dengan perlakuan yang sangat jelek lagi. Adik-adik jangan takut untuk mengatakan hal yang benar. Jadi di akhir cerita ini, Yusuf itu diberkati Tuhan adik-adik. Dia sangat berani, dia orang yang sangat jujur, sehingga Yusuf ini sangat diberkati oleh Tuhan. Akhirnya Yusuf dapat menjadi salah satu penguasa di negeri Mesir. Waktu terjadi kelaparan di tanah Kanaan, di tanah Mesir itu ada persiapan makanan yang sangat banyak. Karena Yusuf itu adalah salah satu penguasa di negeri Mesir, jadi Yusuf bisa memberikan makanan ini kepada saudara-saudaranya yang sudah membenci mereka, yang sudah membenci Yusuf. Nah, adik-adik, Yusuf itu tidak memiliki rasa dendam di hatinya, walaupun saudara-saudaranya itu sangat jahat sama Yusuf. Bahkan Yusuf itu pernah dijual ke orang dijadikan budak adik-adik. Nah, segitu jahatnya saudara-saudaranya sama Yusuf. Namun Yusuf sangat mengasihi mereka, walaupun Yusuf mengalami hal yang tidak baik, Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya.
di saat terjadi kelaparan, Yusuf tetap membantu saudara-saudaranya dalam memberikan makanan kepada mereka. Nah, di situ pada saat Yusuf memaafkan mereka, membantu mereka di saat mereka susah, akhirnya saudara-saudara Yusuf itu sangat menyesal dengan perbuatan-perbuatannya yang dulu dan sangat sedih. Nah, adik-adik pasti di rumah pernah juga ya merasakan kalau misalnya dapat perlakuan yang tidak baik. Nah, adik-adik jangan adik-adik harus tetap memaafkan ya adik-adik. Jangan dendam, jangan menyimpan rasa benci adik-adik di dalam hati, tetapi adik-adik harus memaafkan teman adik-adik itu atau saudara-saudara adik-adik. Karena apa? Karena kalau adik-adik memaafkan, adik-adik tetap memiliki rasa kasih di hati adik-adik, Tuhan pasti menyayangi adik-adik, memberkati adik-adik, kehidupan adik-adik sampai dewasa, sampai kapanpun pasti Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan menyayangi adik-adik. Nah, kalau kita diperlakukan baik sama Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyayangi kita, waduh adik-adik, kita pasti penuh dengan sukacita. Nah, itu suatu anugerah yang terbesar dari Tuhan yang Tuhan berikan sama kita kalau kita itu berbuat yang baik. Nah, karena itu Tuhan menginginkan kita untuk melakukan hal yang seperti itu. Tuhan itu tidak suka dengan perbuatan yang jahat. Tuhan itu senang dengan perbuatan yang baik. Adik-adik di rumah harus juga berbuat seperti itu. Nah, dari cerita Yusuf ini, ya Yusuf memberikan teladan nih adik-adik, bagi adik-adik semua, supaya adik-adik itu tetap harus mempunyai sifat hati yang memaafkan. Terus nggak boleh iri ya adik-adik, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Nggak boleh. Adik-adik tetap harus mengampuni bagi adik-adik yang teman-temannya yang mungkin berbuat jahat sama adik-adik. Dan adik-adik harus berani untuk mengatakan hal yang adik-adik alami dari perlakuan buruk orang lain. Nah, jangan takut untuk menceritakan hal tersebut kepada mama papa. Enggak apa-apa. Karena kalau adik-adik menceritakan tentang keadaan perlakuan buruk yang adik-adik terima, di situ orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita akan membantu kita. Ya, adik-adik. Nah, singkat cerita kita kepada hari ini, pesan kakak nih adik-adik dari cerita kita kali ini. Adik-adik, kakak-kakaknya Yusuf kira-kira baik tidak perlakuannya? Mereka memiliki sifat yang jahat, dan itu menurut adik-adik baik tidak? Nah, mereka itu mempunyai sifat yang iri dan bahkan merencanakan kejahatan bagi Yusuf. Nah, adik-adik harus ingat ya, bahwa Tuhan Yesus itu tidak menginginkan adik-adik untuk berbuat jahat. Ya, adik-adik pasti tetap menjadi anak yang baik. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti menjadi anak-anak yang baik, nurut sama orang tua, patuh pada orang tua, rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Pasti adik-adik pintar berdoa nih di rumah nih. Nah, kakak berharap bahwa melalui cerita kita kali ini adik-adik mengerti, adik-adik tahu satu hal, bahwa ketika kita mendapat perlakuan yang tidak baik, kita harus berani untuk mengatakannya ya adik-adik ya, dan tidak boleh iri dengki karena itu perbuatan yang tidak baik, dan kita harus memaafkan teman atau saudara kita yang melakukan kejahatan kepada kita. Nah, adik-adik sampai di sini dulu nih cerita kakak nih kali ini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi cerita dengan cerita yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa adik-adik. Ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan. Benar, seru kan tadi ceritanya tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada ingat nggak tadi ceritanya tokoh tentang utamanya siapa nih? Tokoh utamanya siapa ya? Ada yang ingat Coba nggak? adik-adik kita tanya dulu, ada nggak yang ingat? Coba Nah, katakan. Kalau nggak ingat kita ingatkan nggak ingat? Iya. Iya. Tentang siapa tadi? Tentang anaknya Yakub.
yaitu Yang bernama siapa? Yusuf. Nah, hari ini kita belajar satu firman lagi bercerita tentang Yusuf nih adik-adik. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik untuk meresponi firman Tuhan kita, untuk cerita kita hari ini kita bakalan bernyanyi lagi nih Kak untuk Tuhan. Judulnya apa sih Kak? Judulnya Kasih itu Pasti. lemah lembut. Nah, adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu putuskan dalam batasnya. Adik-adik yang di rumah, kali ini kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, kita akan doa syafaat. Nanti doa kita ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pada saat ini Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah pelayanan PA Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini Bapa, kami dapat memuliakan, memuji nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami, nafas kehidupan dan segala hal yang baik pada hari ini ya Bapa. Tuhan berkatilah kami, berkati adik-adik yang ada di rumah dalam kesehatan, dalam pendidikan mereka di sekolah ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus tetap melindungi mereka adik-adik, tetap memberkati adik-adik, bungkus mereka ya Tuhan dari sakit penyakit ya Tuhan. Mungkin di antara adik-adik yang ada di rumah ada yang sekolah tatap muka Tuhan. Tuhan Yesus tolong untuk jaga adik-adik yang berada di sekolah. Tuhan Yesus sertai Tuhan agar ya Tuhan dalam masa pandemi ini Bapa, masa pandemi virus ini yang belum berakhir Tuhan, kami yakin ya Bapa, Tuhan tetap bersama kami ya Tuhan. Walaupun apapun yang sedang kami alami, kami yakin Tuhan Yesus tetap bersama kami. Tuhan, kami juga mendoakan bagi papa mama adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus juga berkati papa mama dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan mereka ya Bapa, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan, dan dapat terberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan para pekerja di gereja ya Tuhan, Bapak Pendeta, para presbiter, para pemain musik, pemandu lagu, semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong jaga. Tuhan Yesus berkati kami semua ya Tuhan dalam pelayanan
dalam kesehatan juga Tuhan, biarlah kami terus dapat melayani dengan baik ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun kepada kami ya Tuhan. Dan juga kakak-kakak layan, Kak Ika, Kak Ius, Kak Grace, Kak Ivon, Tuhan Yesus terus menjaga kami, Tuhan Yesus memberkati kami dalam hikmat supaya kami dapat melayani adik-adik PA dengan baik ya Tuhan, agar dapat membawa jiwa-jiwa adik-adik ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan Yesus lindungi bangsa Indonesia ini dari mara bahaya, malapetaka, dari bencana, dari virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, supaya kami dapat keluar dari masalah ini ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersama, beribadah dengan tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mempunyai rencana untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak tatap muka ya Tuhan. Kami mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk dapat melayani adik-adik secara langsung ya Tuhan. Mungkin adik-adik juga merindukan untuk beribadah bersama-sama di gereja, bertemu dengan teman-teman. Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami dalam rencana kami ini ya Tuhan. Karena kami akan memulai ibadah kami di bulan depan, bulan November. Biarlah ya Tuhan, Tuhan Yesus terus menolong kami. Tuhan Yesus terus membantu kami supaya virus ini ya Tuhan dapat menghilang ya Tuhan, walaupun sedikit demi sedikit Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa semuanya ini akan berakhir Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami semua menyerahkan semua segi kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami menyerahkan tubuh kami ini ya Tuhan sebagai persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Benar. Nah, untuk adik-adik yang mau memberi persembahan, boleh dititip nih sama papa mamanya. Nah, nanti biar papa mamanya biar masukin ke gereja gitu. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu pujian buat mengiringi persembahan kita. Judulnya apa tuh kakak-kakak? Judulnya apa Kak? Bawa persembahanmu. Benar, adik-adik juga ikut nyanyi ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, jangan ragu. Bawa persembahanmu, bawa
Nah, sekarang kita mau Berdoa untuk persembahan itu. Benar. sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, gimana nih sikap doanya? Kita ambil ya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus untuk segala berkat yang Tuhan Yesus boleh beri kepada kami melalui orang tua kami ya Bapak, sehingga kami boleh pada saat ini memberikan sebagian kecil dari berkat yang kami punya untuk kemuliaan gerejamu ya Bapak. Kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini bisa menjadi berkat pelayanan yang ada di gereja kami, dan kiranya Engkau menolong setiap tangan-tangan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan yang boleh kami lakukan bisa menjadi berkat bagi sekitar kami Bapak. Inilah doa kami mau hantarkan doa kami ke dalam tangan Yesus. Amin. Amin. Aduh kakak-kakak, nggak kerasa nih kita udah mau akhir ibadah kita. Iya, ternyata cuma sebentar ya kakak-kakak ya. Benar. Nah, adik-adik gimana ibadahnya? Seru kan hari ini? Tentunya. Sudah berdoa. Betul. Sudah membaca firman. Iya, sudah Ya. mendengarkan cerita firman. Sudah bernyanyi juga memuji Iya. Tuhan. Wah, Iya, pokoknya ada sukacita deh hari ini kan? Pastinya. Nah, tadi kita belajar dari cerita firman Tuhan tentang satu tokoh ya kak ya. Iya, Yusuf ceritanya. Iya, iya. Adanya Yusuf. Nah, kira-kira apa sih Kak yang bisa kita pelajari tentang seorang Yusuf? Iya, ada 3 karakter tadi Iya. ya. Ada 3 karakter, apa aja sih? Apa tadi? Tadi sepertinya berani mengatakan jujur. Oh, iya. Berani jujur. berani Iya, jujur. betul. Yang kedua apa tuh Kak? Memaafkan, Memaafkan. Terus yang ketiga? iri hati. Nggak Tidak boleh. Tidak boleh iri hati. iri hati. Nah, Yusuf aja sudah mengajarkan kita tentang 3 karakter itu. Nah, Iya. sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang hebat, kita juga harus meladani Yusuf. Yusuf. Iya, benar. Benar. sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, kita ada kabar gembira nih Kak. Wih, Berasa apa tuh kabar gembiranya Kak Ika? Kabar apa nih Kak? Kabar apa nih? Gimana? Kita rencananya mau ibadah ke KPA di gereja. Wih, Pada pada kangen kita semua, sekali. kan? Ayo, siapa yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Nah, untuk menjawab kerinduan adik-adik nih Iya, dan iya, kakak-kakak betul, ya. semua yang ada di sini, kita akan mengadakan ibadah perdana pada tatap muka secara langsung ya adik-adik Mm-mm. pada tanggal 7 November. November. Nah, untuk adik-adik yang rindu ibadah tatap muka secara langsung, nanti boleh nih datang tanggal 7 November ibadah perdana kita. Iya. Tapi ada syaratnya loh Kak. Iya, Oh, iya dong. benar. Syaratnya apa aja sih Kak? Tetap Jaga protokol kesehatan. kesehatan. Benar, harus Memakai mematuhi masker. protokol kesehatan. Iya, terus apalagi Terus Jaga mencuci jarak. tangan. Iya. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai kesehatan tubuh yang kurang Baik. sehat, Iya. nggak apa-apa nggak ikut. Untuk yang demam, untuk yang pilek, untuk Iya. yang batuk, nah disarankan untuk nggak apa-apa ibadah aja di rumah, Benar kan? sekali. Hmm. Ya, kalau misalnya kondisinya sudah sehat dan siap untuk bersama-sama bersekutu sama teman-teman yang ada di gereja, kita datang di ibadah Pasti KPA dong. nanti ya Kak ya. Iya dong. Tempatnya masih sama sih dengan tempat yang sebelum-sebelumnya, di lantai atas ruangan PKPA di gereja ya adik-adik ya. Nah, Nah, sama mama papanya nanti buat iya, diantar ke betul, sana. betul. untuk papa mamahnya boleh nih ngantarkan adik-adiknya jam 9 pagi di gereja tanggal 7 ya papa mama. Jangan lupa adik-adik, kita mulai lagi ibadah. Wah, seru nih pastinya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyi lagi nih Kak untuk memuji Iya. Tuhan Yesus. Judulnya apa Kak Ika kira-kira? Judulnya Dalam Yesus Kita Kita bersaudara. Benar, adik-adik kita nyanyiin ya dengan semangat. Oke? Ayo berdiri, yang di rumah. Ayo. Dalam Yesus
Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.